Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah hidup di dalam Dia. Itu menjadi sebuah topik yang akan kita bahas hari ini. Tetaplah hidup di dalam Kristus. Tetaplah hidup di dalam Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8, demikian bunyi firman Tuhan yang akan kita baca hari ini. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan 7, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus, yang Rasul Paulus saat itu menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Kolose. Tapi hari ini apabila kita dengar firman Tuhan ini, maka percayalah firman Tuhan ini untuk kita semua. Amin. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ada amin? Amin ya, kita udah terima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu Paulus menghendaki ini terjadi dalam hidup orang-orang yang telah menerima Kristus Yesus di dalam hidupnya. Dan yang Paulus mau supaya kita ada tetap tinggal di dalam Dia. Hendaklah, kata firman Tuhan, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menginginkan supaya kita yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, kita tetap hidup di dalam Dia. Jangan sedikit pun bergeser dari Dia, jangan sedikit pun mundur dari Dia, tapi tetap stay di dalam Tuhan. Amin. Tetap di dalam Tuhan. Nah, itu menjadi tugas kita untuk menjadi apa yang kita merenungkan hari ini. Tapi firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 katakan bahwa supaya kita berakar di dalam Dia, supaya kita tetap tinggal di dalam Dia, tidak bergerak ke kiri dan ke kanan. Amin. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang kita harus tertanam, berakar di dalam Dia. Amin. Kita harus berakar. Bicara soal pertumbuhan. Kita berakar di dalam Dia, karena orang yang berakar di dalam Dia, berakar di dalam satu tempat, kokoh, dia akarnya kokoh, dia tidak akan pernah mudah dipindahkan dari tempat itu. Amin. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan, kita tidak mudah digeser ke sana dan kemari oleh karena banyaknya persoalan, oleh karena banyaknya angin yang sepoi-sepoi yang kadang-kadang mengajak kita untuk bergeser daripada Tuhan, yang dunia sodorkan kepada kita. Mari, hendaklah kita berakar di dalam Dia, berakar di dalam firman Tuhan. Dan yang berikut firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kamu dibangun di atas Dia, hendaklah engkau dibangun di atas Kristus. Bicara soal sebuah bangunan, maka ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus seringkali mengingatkan kita bahwa kita adalah bangunan yang adalah bait suci itu. Amin. Kita bangunan, dan ahli bangunan itu adalah Kristus. Sehingga firman Tuhan bilang, dan kita dibangun di atas Kristus,
bukan di atas keangkuhan kita, bukan di atas setiap kekayaan kita, bukan di atas kemanusiaan kita, tapi di atas Kristus. Amin. Kalau kita dibangun di atas Kristus, bisakah bangunan itu bergeser daripada Tuhan? Tidak. Bangunan itu akan kokoh. Karena itu Bapak Ibu, seperti di dalam Matius menceritakan tentang 2 dasar bangunan. Firman Tuhan dalam Matius menjelaskan begini. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan lalu kita melakukannya, kita sama dengan orang yang lagi membangun rumahnya di atas berbatuan. Sedikit keras, kerja keras kita, amin. Tapi lihat firman Tuhan bilang apa? Waktu kita sedikit kerja keras, kita mau tertanam, kita mau dibangun di atas dasar yang kokoh itu, kita diproses di sana. Tapi waktu ada angin, ada topan, ada apapun, bangunan itu tetap kokoh. Tapi apabila orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, dia sementara membangun rumahnya di atas pasir. Waktu badai datang, ombak datang, air datang, rumah itu rubuh. Tinggal kita pilih, kita mau bangun rumah kita itu, bangunan tubuh kita itu biar kokoh. Kita mau pilih kita dibangun di mana, di atas yang mana. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan jelas, Paulus bilang apa? Hendaklah kamu bukan saja berakar di dalam Dia, tapi kita juga dibangun di atas Dia. Sehingga waktu kita berakar dan dibangun di atas Tuhan, firman Tuhan bilang hendaklah imanmu tetap teguh di dalam pengajaran yang sudah didengar. Bapak Ibu, waktu kita tertanam di dalam Tuhan, tentunya kita mendengarkan firman Tuhan, amin. Waktu kita dibangun di atas Tuhan, maka tentunya kita dekat dengan Tuhan, kita kokoh dengan Tuhan, kita jadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Maka firman Tuhan bilang apa? Hendaklah imanmu bertambah teguh. Kalau iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, maka percayalah, arus dunia ini tidak akan bisa bawa kita, mengombang-ambingkan kita untuk kita ragu akan firman Tuhan. Amin. Tapi kita tetap percaya karena firman Tuhan bilang, biar hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang sudah diajarkan, yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, bahkan yang sudah kita lakukan. Bertambah teguh di dalam iman. Setelah itu maka percayalah, kita akan jadi anak-anak yang apa? Yang melimpah dengan rasa syukur. Amin. Amin. Kalau iman kita teguh, kita nggak ada ngomel-ngomel, mengeluh, tapi yang keluar dari mulut kita hanyalah ucapan syukur, ucapan syukur dan ucapan syukur. Karena itu firman Tuhan bilang bahwa melimpah, sesuatu yang melimpah itu adalah berlebihan, ya kan? Tapi dalam hal ini ucapan syukur yang keluar dari mulut bibir seorang yang tetap tinggal di dalam Tuhan itu tidak salah. Karena bukan berarti berlebihan yang tidak baik, tapi setiap napas hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Amin. Terakhir kapan kita bersyukur kepada Tuhan? Hari ini kah waktu kita duduk di rumah Tuhan? Terima kasih Tuhan, aku ada di rumahmu loh. Amin. Atau kemarin, wah saya kira-kira kapan ya saya bersyukur? Minggu yang lalu, no, harusnya hari ini. Terakhir, bukan terakhir tapi ini dalam hal kita ada di rumah Tuhan. Pertama yang kita keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur. Waktu kita dengar firman Tuhan, kita bersyukur karena firman Tuhan. Sekeras apapun firman itu, setajam apapun tuh firman Tuhan itu, yang mungkin memukul kita, menusuk kedagingan kita dan kita memberontak. Tapi hari ini ketahuilah, waktu kita dengar firman Tuhan, Tuhan sayang kepada kita. Amin. Firman Tuhan bilang, anak yang kukasihi ditegur dan diajar. Dengan demikian Bapak Ibu, kita mau melihat bahwa waktu firman Tuhan ini tegas mengatakan kepada kita,
Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, semakin teguh imannya di dalam Dia, bahkan limpah dengan rasa syukur itu keluar dari mulut bibir kita. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita punya sedikit keunggulan dari orang-orang di luar sana. Amin. Kita punya keunggulan dari orang-orang yang di luar sana. Orang-orang yang sedikit mulai bergeser daripada Tuhan. Orang-orang yang sementara mundur daripada Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersyukurlah karena kita ada di bagian di mana hari ini kita masih tertanam di dalam Tuhan, dibangun di dalam Tuhan. Maka keuntungan yang akan kita miliki. Terlalu banyak Alkitab menulis tentang orang-orang yang tertanam di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, taat kepada Tuhan. Terlalu banyak berkat yang Tuhan janjikan kepada kita. Tapi hari ini saya ingin bagikan 3 berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita saat kita memilih untuk diam, tinggal di dalam Tuhan. Yang pertama, 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Inilah yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita tetap berakar di dalam Tuhan, dibangun di dalam Tuhan, iman kita semakin teguh di dalam Dia, lalu kita melimpah dengan rasa syukur yang keluar dari kehidupan kita, maka firman Tuhan bilang, waktu kita lemah, kita diberi kekuatan. Amin. Karena itu Paulus bilang dia lebih senang, dia lebih suka, rela di dalam setiap siksaan, kesukaran, aniaya, kesesakan dan sebagainya. Dia lebih suka itu. Kenapa? Karena dalam keadaan seperti itulah dia merasakan kekuatan yang seutuhnya daripada Tuhan. Tuhan beri dia kekuatan tanpa kita minta. Karena kita diam dekat dengan Tuhan, kita berakar, otomatis Tuhan memberi kita kekuatan demi kekuatan. Karena kekuatan yang Paulus bilang di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10 ini adalah kekuatan yang bukan semata-mata kekuatan yang sementara, bukan semata-mata kekuatan kuat fisiknya si Paulus, bukan karena pengaruhnya dia pada saat itu. Tapi firman Tuhan dalam Zakaria pasal 4 ayat 6 katakan bahwa bukan karena kita, tapi karena roh Tuhan. Amin. Karena roh Tuhan, karena kekuatan yang kita dapat untuk kita waktu tinggal di dalam Tuhan, kita beri diri kita untuk tetap berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita beri diri kita untuk dibangun di atas Tuhan. Kita diberikan kekuatan roh. Amin. Dengan demikian, karena hidup yang kita miliki ini adalah bukan hidup kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Paulus katakan ini kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia pasal 2 ayat 10 katakan bahwa hidup bukannya hidup aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam dirinya. Sehingga dia kuat di dalam kesukaran, sehingga dia kuat di dalam kesesakan, dianiaya oleh karena Kristus Tuhan yang dia pilih sebagai juru selamatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bilang hidupku bukan aku lagi. Dan Paulus bilang walaupun manusia batinia
lahir dia saya menjadi merosot oleh karena kesesakan. Walaupun tubuh saya tersiksa karena kesesakan, karena aniaya, karena kesukaran, tapi firman Tuhan jelas Paulus katakan kepada kita bahwa batinianya dibaharui dari hari ke hari. Setiap hari batinia kita dirubah. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, inilah keunggulan yang kita dapat. Walaupun terlalu banyak keunggulan yang ada yang tertulis di dalam Alkitab, tapi hari ini waktu engkau ada di dalam kesukaran, waktu engkau dianiaya, waktu engkau ada dalam masalah dan persoalan, tetap diam di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Dia akan beri engkau kekuatan. Karena hidupmu bukanlah hidup engkau lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidupmu. Dengan demikian Tuhan akan memperbaharui batinia kita. Roh kita akan terus ditambah-tambahkan dengan rohnya Allah. Supaya kita waktu kita kuat, kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Tapi kita bisa merendahkan hati kita dan bilang bukan aku, tapi Kristus yang ada di dalam akulah yang memampukan aku untuk menjadi kuat. Amin. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Firman Tuhan bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang kita dapat di hal yang kedua, waktu kita tinggal di dalam Tuhan, kita memilih untuk terus berakar. Walaupun dalam berakar bertumbuh kita ada gagalnya, tapi kita tetap setia di dalam, kita biarkan kita dibangun di atas Tuhan. Dan kita semakin diperteguh di dalam iman percaya waktu kita dengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang apa? Waktu kita ada dalam kesukaran, waktu kita ada dalam pencobaan, Dia memberikan jalan keluar. Jalan keluar yang daripada Tuhan itu akan memampukan kita untuk kita dapat menanggung semua derita yang kita alami di muka bumi ini. Bapak Ibu, kenapa Allah beri kita jalan keluar? Saya ingat tentang Ulangan pasal 28, di situ ada berkat dan kutuk. Amin. Ayat yang ke-6 dari pasal 28 Ulangan tersebut katakan, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau waktu keluar. Allah bilang Allah memberkati kita waktu kita masuk untuk diam di dalam rumah Tuhan. Amin. Masuk untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Masuk untuk kita proses di dalam pertumbuhan iman kita. Masuk di dalam pembangunan yang Allah ingin bangun di atas Dia. Dan masuk di dalam kita meneguhkan iman percaya kita. Dia berkati. Tapi waktu kita, firman Tuhan bilang, segala masalah persoalan yang akan diproses Tuhan dalam semuanya itu, Tuhan beri kita jalan keluar karena Dia juga memberkati waktu kita keluar. Bapak Ibu, waktu kita diproses di dalam waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam menjadi anak-anaknya Tuhan, dan kita keluar di dalam semuanya itu, kita mulai menjadi saksi di luar sana. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan, tapi ketahuilah Tuhan bilang, diberkatilah engkau pada saat waktu engkau keluar. Karena Dia Allah Immanuel yang selalu ada dalam hidup kita, menyertai kita, dan akan selama-lamanya menyertai hidup kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Jalan keluar selalu Tuhan berikan bagi kita. Anak-anak yang mau tinggal di dalam Tuhan, anak-anak yang mau tetap taat dan berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh Dia dalam iman percayanya, dan selalu ucapan syukur yang keluar dari mulutnya. Tuhan beri engkau jalan keluar. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Paulus bilang apa? Waktu dia rasa bahwa semua hal yang buruk di dalam hidupnya dia alami waktu dia memilih Kristus. Secara kedagingan Paulus diserang, Paulus dimusuhi, Paulus nggak diakui dan sebagainya. Tapi untuk semua perkara itu dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi dia kekuatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya mengapa Allah selalu memberkati kita, memberi kita jalan keluar. Karena kita ditentukan menjadi kepala dan bukan ekor, kata firman Tuhan. Amin. Ulangan pasal 28 ayat 13. Firman Tuhan bilang engkau bukan ekor tapi kepala. Aku turut bekerja di dalam engkau untuk mendatangkan kebaikan. Dengan demikian Bapak Ibu, waktu kita menyimak firman Tuhan ini, simpan itu baik-baik. Kita aminkan firman Tuhan ini baik-baik. Dan biarlah Tuhan yang mengerjakan semua hal yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita hanya diam saja. Satu kunci adalah ketaatan. Satu lagi firman Tuhan, 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-12 dan 13. 1 Korintus pasal 4 ayat 12-13. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Amin. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Amin. Gak gampang untuk kita diam, tinggal diam dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya tadi firman Tuhan katakan bahwa kita harus berakar. Akar kita harus kuat supaya tidak mudah dipindahkan. Kita harus tetap dibangun dan bangunannya harus utuh. Supaya bangunan itu kokoh dan iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Karena pendengaran kita akan firman Tuhan. Dan rasa syukur yang melimpah itu keluar dari hidup kita, dari mulut kita. Sehingga kita juga bisa katakan hal ini kepada diri kita. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Amin. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Amin. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk saja percaya kepada Tuhan, tapi kita dipanggil untuk menderita juga seperti Kristus. Sama seperti minggu lalu kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Karena itu bersiaplah dalam hidupmu bahwa segala sesuatu, semua yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita, itu akan terlaksana dalam hidup kita apabila kita tinggal tetap di dalam Dia. Roma pasal 8 ayat 37 katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kita lebih, ada orang yang menang. Tapi firman Tuhan bilang kalau kita tetap berakar, bertumbuh, kita tetap dibangun di dalam Dia, iman kita semakin diperteguh, semakin ada ucapan syukur yang keluar dari hidup kita. Kita lebih dari orang-orang yang menang itu. Amin. Kita lebih karena Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita renungkan firman Tuhan hari ini. Kita akan angkat pujian dekat padamu. Itulah rinduku. Kita mau ungkapkan rasa rindu kita kepada Tuhan. Bapa, kami mau dekat kepadamu. Kami rindu dekat padamu. Dan biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang menang.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nanti singer akan nyanyikan pujian ini. Mari kita Bapak Ibu kita merenungkan firman Tuhan ini. Ini yang Tuhan mau. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Syukur bagimu Bapa. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Inilah rindu kami kepadamu ya Tuhan. Setiap kata Kau pun menunggu Yesus. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Haleluya. Yang abadi kini ku datang dan ku bawa hidupku Tuhan. Memandang wajahmu, haleluya, mengikuti kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Haleluya Yesus. Kami bawa sembah kami kepadamu Bapa, untuk menyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami Yesus. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Dalam hidupku. Amin Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Hiarabasyana yararamu dalam hidupku. Amin. Syukur. Kami bawa sembah kami kepadamu Bapa. Biarlah kami boleh menyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami ya Allah. Haleluya. Dalam hidupku. Oh, ya Mosenamo. Kami bersyukur Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur padamu Allah. Engkau terlalu baik Bapa. Izinkanlah kami bertumbuh berakar di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur bagimu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus.
yang sama yang kami sembah. Engkau tetap setia, Engkau tetap baik dalam hidup kami Bapa. Hiya kasenamo. Haleluya Yesus. Mari ada di hadirat Tuhan sejenak. Mari angkat pujian ini dari awal. Dan biarlah kita boleh merenungkan firman Tuhan. Dia tetap baik. Dia terlalu baik. Katakan, dekat padamu adalah kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Setiap kataku kau pun menunggu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu ya Allah. Amin, amin. Satu kasih yang abadi kini ku datang dan ku bawa hidupku. Ibu Gembala akan berdoa untuk kita semua. Haleluya. Mengikuti kebesaranku, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengajar hadirmu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau, berakar di dalam Engkau, dan dibangun di atas Engkau. Tuhan, tolong kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk selalu memandang kepadamu, sehingga di dalam kehidupan kami terus berusaha dan terus berjuang untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu, dan kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang pada pagi hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan terus tertanam di dalam hati kami, menjadi pedoman di dalam hidup kami, dan kami menghidupi firman-Mu hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun pergumulan mereka, Engkau adalah jawaban bagi setiap pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa buat Ibu Sri yang ada terbaring di rumah sakit. Kami berdoa buat Ibu Yanti pasca operasi telinga, Tuhan pulihkan telinganya. Kami berdoa buat Ibu Yaya yang nanti tanggal 9 akan melakukan suntik di bagian saraf mata. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan mengurapi dokter yang akan merawatnya. Kami berdoa buat keluarga Cielin yang baru saja ditinggal oleh ibunya yang kekasih. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dengan seluruh pergumulan mereka. Hamba berdoa biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kami melakukan firman-Mu, dan kami percaya bahwa janji-Mu yang ada akan berlaku bagi kehidupan kami. Engkau akan membuat kami berhasil dalam segala sesuatu yang kami kerjakan pada saat kami taat kepadamu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, ini sidang jemaat-Mu, ini kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang berbeban berat. Kami percaya firman-Mu, Engkau berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Engkau berkata, marilah kepadaku dan kami mau datang dan mencari Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami terus berdoa buat sekolah yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan akan menolong kami supaya kami dapat menjadi pengelola sekolah yang baik. Kami berdoa buat setiap guru-guru, biarlah Tuhan akan memberi kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi setiap murid yang Tuhan kirim kepada kami. Dan biarlah kami tidak hanya menyeberangkan ilmu pengetahuan, tetapi menyeberangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga setiap murid-murid yang Tuhan kirimkan ke Hosana akan bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi lingkungan. Ini doa kami Tuhan. Berkati setiap donatur kami, siapapun mereka, apapun pekerjaan mereka, Engkau akan memberkati mereka, membuat mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat pemerintah kami. Kalau nanti tahun 2024 kami akan mengadakan pemilihan umum, biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin, mengatur, mengendalikan segala sesuatu. Sehingga akan terpilih presiden dan wakil presiden, wakil-wakil rakyat yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba berdoa buat semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Berkati mereka, pulihkan kekuatan mereka. Dan biarlah Tuhan akan terus menolong kami, agar kami terus hidup di dalam kehidupan yang mencari kekudusan-Mu, mengejar kebenaran-Mu dan kelayakan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Haleluya. Amin. Bapak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.